yang hadir ya pada hari ini. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah semoga nanti setelah ibu menjelaskan materinya kalian dapat memahami perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian kalian dapat membuat tulisan atau membuat gambaran tentang adaptasi penanggulangan masalah dari perubahan iklim. Nah, jadi materi pada hari ini itu adalah perubahan iklim. Nah, sebelumnya ada semua ada yang tahu nggak apa aja contoh dari perubahan iklim? Contoh-contoh dari perubahan iklim yang sering kalian temuin. Suhu bumi meningkat. Ya, benar, suhu bumi meningkat. Terus musim tidak menentu. Iya, benar, perubahan musim juga. Terus banjir bandang meningkat. Ya, kemudian apa lagi? Laut naik. Banyak banget ya contoh dari perubahan iklim yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke materi pada hari ini, yaitu perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Jadi, yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengertian perubahan iklim. Jadi, secara sederhana, pengertian perubahan iklim adalah perubahan pola dan fenomena iklim dalam periode jangka panjang yang mencakup iklim lokal, regional maupun global, di mana perubahan iklim ini mencerminkan perubahan iklim antropogenik, yaitu perubahan yang berbahaya akibat aktivitas. Nah, kemudian selanjutnya ini ada penyebab dari perubahan iklim. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau penyebab terjadinya perubahan iklim itu disebabkan oleh meningkatnya jumlah karbon dioksida dan juga gas-gas emisi yang biasa disebut dengan gas rumah kaca. Nah, pada artikel promosi lingkungan yang sebelumnya kita ada bahas nih apa aja dampak dari polusi udara. Adalah rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, selanjutnya ini kita bahas tentang efek dari rumah kaca. Nah, efek rumah kaca terjadi akibat gas-gas tertentu yang menghalangi panasnya keluar, di mana gas-gas tersebut bersifat semi permanen dan tidak merespon terhadap perubahan suhu. Nah, gas-gas yang berkontribusi dalam efek rumah kaca ini ada pertama uap air yang terjadi dalam rumah kaca, kemudian karbon dioksida, kemudian ada metana, ada nitrogen oksida, dan ada fluorokarbon. Ini seperti kayak AC di dalam mobil, terus AC di gedung-gedung, habis itu kayak pengembang dari kasur-kasur yang ini adalah biasa kasur itu yang dia tuh kempes, kemudian bisa mengembang. Nah, itu gas yang digunakan yaitu juga dari efek rumah kaca. Nah, selanjutnya ada dampak perubahan iklim. Nah, yang pertama itu ada semakin meningkatnya suhu bumi, terus ada mencairnya es di kutub, kemudian naiknya tinggi permukaan air laut, dan selanjutnya ada pergeseran musim dan perubahan curah hujan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan satu-satu. Nah, yang pertama ini ada semakin meningkatnya suhu bumi. Jadi semakin banyak gas rumah kaca yang dihasilkan, maka
yang tinggal di dekat pinggiran laut itu. Kemudian yang terakhir ada pergeseran musim dan perubahan curah hujan. Nah ini singkatnya gini. Ini tuh contohnya kalau misalkan di kita ini di tropis itu kan sering pancaroba, perubahan cuaca kan. Nah itu dapat menyebabkan kerugian bagi petani dan mereka bisa gagal panen karena cuacanya itu tidak kondusif. Nah kemudian yang selanjutnya ini ada upaya penanggulangan terhadap perubahan iklim. Jadi penanggulangan perubahan iklim ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi memerlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Di Indonesia, upaya dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim atau DJPPI yang bertugas melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Nah, berbagai program tersebut ini dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Nah, kemudian ada upaya peningkatan kualitas hidup ini fokus pada dua hal, yaitu pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian ada penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini seperti kita menjaga atau memantau jika air laut itu semakin tinggi, terus kemudian ini lingkungan hidup kita tuh semakin tercemar. Nah, selanjutnya itu ada upaya peningkatan bencana alam dan iklim yang akan fokus pada peningkatan ketahanan iklim seperti perlindungan kerawanan pesisir dan sekitar kelautan, kemudian ada perlindungan ketahanan udara pada wilayah perubahan iklim. Nah, selanjutnya ini ada upaya pembangunan rendah karbon akan fokus pada tiga hal, yaitu pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan rendah karbon pesisir dari laut. Baik, ini materi terakhir. Nah, selanjutnya itulah materi perubahan iklim yang dijelaskan. Apakah Anda semua ada yang belum dipahami atau ingin bertanya pada bagian materinya? Saya Ibu. Baik, Selfie. Pertanyaannya apa? Mengapa aktivitas manusia menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim, Ibu? Nah, jadi mengapa aktivitas manusia menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim? Jadi begini, karena aktivitas manusia seperti pembakaran hutan, terus pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan kegiatan industri ini menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Gimana bisa dipahami? Bisa Ibu. Baik, apa ada yang bertanya lagi? Ibu, oke, Siti. Izin bertanya dulu, pertanyaannya apa saja upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi dampak perubahan iklim? Baik, pertanyaannya apa saja upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi dampak perubahan iklim? Nah, jadi masyarakat dapat menghemat energi seperti menanam pohon, terus mengurangi penggunaan plastik, kemudian menggunakan transportasi ramah lingkungan, serta menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kita. Baik, bisa dipahami, Siti? Bisa Bu. Baik, terima kasih dan saya sudah bertanya. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan membagi dua kelompok saja. Ini nanti Ibu bagikan LKPD. Nah, jadi Ibu jelasin dulu untuk pengisian LKPD ini. Nah, itu ada
jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Bila pertanyaan nomor 3 itu sebutkan 3 dampak perubahan iklim. Pertama, suhu bumi jadi semakin panas. Yang kedua, terjadi banjir dan kekeringan yang lebih sering. Dan yang terakhir itu ada terganggunya kehidupan makhluk dari ekosistem. Pertanyaan keempat, jelaskan 2 upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, menanam dan menjaga pohon karena pohon dapat menyerap karbon dioksida dari udara. Dan yang kedua itu ada menghemat energi seperti mematikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Terima kasih untuk kelompok 2. Jawabannya tepat sekali. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, karena KWD sudah dijawab dengan baik dan benar, Ibu minta dua anak untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Siapa yang bersedia? Oke, baik, Suci, silakan. Jadi, perubahan iklim terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, sehingga menyebabkan pemanasan global dan berbagai dampak terhadap lingkungan. Baik, terima kasih, Suci. Kemudian satu lagi, siapa yang berkenan? Saya mau Ya, baik, silakan. dampak perubahan iklim dapat dikurangi melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat, seperti mengurangi emisi, menghemat energi, menanam pohon, dan menjaga kelestarian lingkungan. Baik, terima kasih Andrea untuk kesimpulannya. Baik, Ibu akan menyimpulkan sedikit lagi tentang kesimpulan dari Suci dan Andrea. Nah, jadi kesimpulannya, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca dalam jangka panjang yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil dan penebangan hutan. Perubahan iklim menimbulkan berbagai dampak, seperti kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, dan terganggunya ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat energi, menanam pohon, dan menjaga lingkungan. Dengan hal-hal tersebut, dampak perubahan iklim dapat dikurangi demi keterlanjutan hidup di masa depan. Baik,